Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Andayani Ismara, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor peserta 2015 01 88 3888. Saya bertugas di SMP 221 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Ini formulir UKIN saya. Demikian perkenalan singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat ya kalian? Alhamdulillah. Hari ini saya mau absen kalian dulu. Siapa Malika yang terakhir? Gerald. Keterangannya apa? Sakit. Ada lagi? Jadi hanya satu yang tidak hadir hari ini. Gimana hasil dari PTS kemarin? Nah, untuk yang nilainya belum mencapai prestasi belajar, usahakan dari sekarang ditingkatkan lagi. Nah, untuk yang sudah mencapai KKM, jangan puas dulu. Terus tingkatkan belajar kalian. Nah, yang nilainya di atas KKM, pertahankan nilai kalian sampai nanti penilaian akhir semester. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan letak geografis Indonesia? Diapit dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian benua Asia dan benua Australia. Di negara-negara Asia Tenggara itu ada yang termasuk negara kepulauan dan negara daratan. Sebutkan negara kepulauan. Indonesia, kemudian Filipina, kemudian Malaysia. Kali ini kita akan bahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Saya beri abstrak. Perubahan ruang dan interaksi antar bank dapat terjadi di berbagai level ruang lingkup, level desa dan level kota, hingga mencakup kawasan negara dan benua. Dengan kata lain, perubahan ruang dan interaksi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan membawa pengaruh di kehidupan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial. Memahami perubahan ruang dan interaksi akibat
faktor alam. Menganalisis perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Menganalisis perkembangan teknologi komunikasi terhadap interaksi sosial. Menganalisis pengaruh perubahan ruang terhadap kegiatan ekonomi. Memahami konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang pada akhirnya nanti kalian bisa menyajikan hasil analisis keunggulan dan keterbatasan ruang serta pengaruhnya terhadap interaksi antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Pengertian perubahan dan interaksi keuangan. Ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Ruang adalah tempat pada permukaan bumi yang mempengaruhi makhluk hidup dan benda mati yang berada di dalamnya. Setiap ruang mempunyai karakteristik dan ciri khas tertentu. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah lain atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Hubungan saling mempengaruhi inilah disebut interaksi antar ruang. Hanya faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang antara lain faktor sosial, faktor ekonomi, faktor alam, faktor geologi, pengaruh perkembangan ilmu teknologi terhadap perubahan ruang, misalnya teknologi transportasi, dan pengaruh konversi lahan pertanian ke industri. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa? Lahan pertanian, tapi suasananya pedesaan, suasana pedesaan. Ini daerah perkotaan, beda dengan yang tadi yang kalian lihat. Kalau suasana pedesaan, alamnya beda dengan daerah perkotaan. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran dengan problem-based learning yang nanti dalam penerapannya akan menggunakan model jigsaw. Ya, masalah-masalah yang bisa kalian nanti diskusikan di kelompok adalah Gunung Semeru itu adalah karena faktor alam. Kemudian manusia perahu ini adalah unsur kemanusiaan yang terjadi di negara-negara ASEAN untuk mencari suaka di negara lain. Ini apa? Teknologi transportasi. Teknologi komunikasi. Lihat di slide itu ada perkembangan alat komunikasi dari yang awal tampil. Ini apa? Konversi lahan pertanian ke lahan industri. Tolak tenaga asing ini muncul pada saat ASEAN memberlakukan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ternyata ada negatif dan positifnya tentang tenaga kerja asing. Semua negara-negara berkembang, Indonesia termasuk apa? Negara berkembang pasti memerlukan tenaga asing. Dari keenam materi ini ada pertanyaan? Nah, sekarang saya minta kalian berdiri. Jadi, tukar tempat dengan khusus nomor 1 di kelompok 1, nomor 2 di kelompok 2, nomor 3 di kelompok 3, nomor 4 adanya di kelompok 4. Sudah ya? Tertib ya?
Akan saya bagikan LKPD buat masing-masing kelompok. Kelompok 6. Kelompok 5, masing-masing pegang 1. Kelompok 4, 3, kelompok 2, kelompok 1. Ya, masing-masing kelompok pegang LKPD-nya satu-satu. Ya. Nah, sekarang diskusikan materi tersebut dalam kelompok ahli. Ini namanya kelompok ahli. Nanti setelah kalian diskusi, kalian balik lagi ke kelompok asal. Silakan mengerjakan.
sampai 5, kalian harus kembali ke kelompok asal. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, rapikan kelompoknya dulu. Ya, setelah kalian balik ke kelompok asal, nah sekarang diskusi lagi materi yang sudah kalian dapat. Tambahkan materi dengan teman-temannya. Yang belum lengkap, beri keterangan dari teman-teman kelompoknya. Dilengkapi dulu masing-masing pekerjaannya dengan punya temannya. Ini kan bukan hasil LKPD kelompoknya, nanti dikumpulkan semuanya. Jangan ada yang terlewat. Makanya kalau informasi kalian yang dapat dari kelompok kami tadi kurang, kalian bisa diskusi dengan kelompok asalnya yang sudah lengkap. Ya, diskusi saya anggap selesai. Sekarang adalah presentasi masing-masing kelompok.
Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1 akan memaparkan tentang tolak tenaga asing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban, Indonesia sebagai negara anggota WTO harus menimbang semangat dalam memperdayakan tenaga kerja dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang kuat, terutama dengan kewajiban bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia mengaspek menolak kebijakan pemerintah atas keberadaan tenaga kerja karena hasilnya akan pengangguran dan maraknya keputusan hubungan kerja sampai masalah yang dialami pekerjaan Indonesia. Salah satu prinsip terhadap pemerintahan ini adalah kebijakan terhadap tenaga yang dapat bekerja dan menghasilkan hal tersebut dari semua proyek teknologi. Data dari pusat statistik menunjukkan pada peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2015 mencapai 7,45 juta orang. Sedangkan pada Februari 2022 sebesar 5,87%. Sedangkan 11,53 juta orang atau 5,83% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Bagaimana COVID-19 mempengaruhi angka pengangguran di Indonesia? Sementara merupakan suatu pandangan di mana seseorang yang berjuang dalam kondisi yang mana dia tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak selesai pekerjaan. Faktor penyebab terjadinya pengangguran: 1 juta lapangan kerja yang tidak seimbang, 2 pembangunan teknologi dan dalam sebuah bagi kelompok atau padangan, 3 keterampilan dan pengalaman yang tidak dimiliki, 4 ada PHK tempat tinggal yang jauh dari lingkungan. Dampak pengangguran: dampak bagi perekonomian yaitu pengurangan pendapatan tingkat kerja yang menambah utang negara. Dampak bagi masyarakat yang membuat ketidakstabilan politik dan sosial. Sisi positif dari tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing pada lebih pengalaman. Tenaga kerja asing yang lebih canggih. Sisi negatif dari tenaga kerja asing. Pengangguran di yang masih di Indonesia, sehingga mereka tidak begitu menarik sehingga hal-hal tidak. Kesimpulan, Ada yang bisa menambahkan materi dari tolak tenaga asing, kelompok lain? Karena negara 2 Maret 2020 sampai sekarang jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar virus ini bertambah. Ternyata COVID-19 ini sangat memberi dampak yang begitu terasa bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satu yang sangat kita perhatian dengan pandemi COVID-19 ini ialah jumlah pengangguran yang bertambah. Ya, terima kasih dari kelompok 5 yang telah menambahkan tentang kelompok 1 tolak tenaga kerja asing. Ya. Demikian paparan dari kelompok 1.
cukup bagus, kita beri tepuk tangan. Dari kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang mau maju untuk tampil? Kelompok 2 juga. Ya, silakan. Sebelum kita akan ke materi utama, kita akan menjelaskan tentang terbentuknya gunung. Gunung terbentuk karena lempengan bukit bergerak dan saling menandakan satu sama lain. Ujung lempeng menabrak itu menonjol ke permukaan bumi dan membentuk gunung. Kondisi geologis di Indonesia Indonesia berada di dua sumber alat dan media tektonik. Itu Pasifik adalah pegunungan yang mengelilingi Samudra Pasifik. Sekian dari materi yang kita paparkan. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Silakan, mau bertanya. Iya, Cika. Apa yang disebutkan? Bagaimana cara menanggapi masyarakat yang mengenal musibah berbeda? Mas, saya kan menjawab dari pertanyaan dari Cika ya. Kenapa? Karena gunung Semeru erupsi yang ada 3 hal yang menyebabkan sebuah gunung berapi bisa meletus, yakni volume di dapur magma sudah penuh, ada longsoran di dapur magma yang terjadi disebabkan adanya pendarahan magma, adanya longsoran di dapur magma. Ya, sedikit menambahkan dari kelompok 2 tentang faktor alam gunung meletus. Yang dimaksud dengan jihan magma, ya, karena Semeru termasuk gunung yang masih aktif di Indonesia, yang suatu saat bisa 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian bisa meletus kembali. Ini adalah luapan erupsi lahar panas. Ibarat di dalam perut gunung itu ada ibaratnya seperti dapur, ya. Ini adalah salah satu gunung aktif yang ada di Indonesia. Indonesia termasuk dalam negara-negara yang banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Itu tadi paparan dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dengan kembali ke tempat. Saya berikan kesempatan dari 3, 4, 5, 6. Siapa yang mau maju? Nanti saya ingin kelompok 4 maju ke depan. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah mesin yang digerakkan oleh manusia. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari di negara maju. Mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah, busway, dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Transportasi sendiri dibagi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Perkembangan transportasi sekarang membawa dampak kehidupan yang lebih baik. Tenaga manusia berpindah menjadi tenaga mesin
sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas walaupun tempat tersebut jauh. Dari kelompok lain ada yang menambahkan, menambahkan sedikit tentang materi dari teknologi transportasi. Silakan, Malika. Peranan transportasi sangat penting bagi manusia untuk saling membantu dan menghubungkan daerah sumber baku, daerah produksi, daerah pemasaran, dan juga pemukiman sebagai daerah tempat turis. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Dari kelompok 5. Bagaimana pemerintah menanggulangi kemacetan? Ya, upaya pemerintah menanggulangi kemacetan. Silakan untuk menjawab pertanyaan kelompok 5. Dah, silakan. Ya, peraturan pemerintah DKI Jakarta memperlakukan ganjil genap. 2. Kedua, pembangunan MRT. 3, penambahan armada Transjakarta. Ya, itu tadi adalah salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemacetan. Artinya begini, pemerintah mengajak masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Jadi yang punya mobil 5, punya mobil 3, itu berusaha untuk menggunakan fasilitas kendaraan umum. Silakan kelompok 4 untuk menempati tempatnya. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Saya beri kesempatan satu kelompok lagi. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Zawataya. Kami akan membawakan topik yang berjudul memahami konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan dapat diartikan sebagai alih fungsi atau perubahan fungsi lahan dari satu fungsi lahan menjadi fungsi yang lain. Adanya pengaruh signifikan di bidang pertanian, yaitu pertanian berkurang, hasil pangan berkurang, adanya polusi asap dan pencemaran. Dan di sisi lain, industri menyediakan lapangan kerja di bidang industri dan ketersediaan tinggal untuk daerah sekitar cukup terpenuhi. Ada nilai positif dan negatifnya. Di antara perbedaan tersebut, tinggal kita menyikapinya dan memberi solusi atas kekurangan perbedaan dari perubahan tersebut. Konversi lahan pertanian ke industri, dampak positifnya adalah meningkatnya lapangan kerja, peningkatan ekonomi masyarakat, perkembangan potensi daerah. Dan dampak negatifnya adalah berkurangnya produksi pangan, meningkatnya harga pangan, berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya pasokan air tanah, dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya ada yang menambahkan materi. Silakan kalau ada tambahan materi kelompok lain yang membahas tadi tentang konversi lahan pertanian ke lahan industri. Saya hanya ingin menambahkan tentang para petani yang lahan pertaniannya berubah menjadi lahan industri. Otomatis ada satu yang berakibat fatal bagi mereka adalah bisa jadi dari lahan pertanian ke industri membuat mereka menjadi pengangguran karena keahliannya hanya sebagai petani. Sementara untuk lahan industri diperlukan kemampuan lain. Gak mungkin para petani itu kemudian diangkat jadi pekerja di salah satu PT yang ada di kawasan industri kalau tidak punya kemampuan, keahlian. Ya, cukup bagus penampilan dari kelompok 3. Beri tepuk tangan. Hari ini kelompok K
kalian cukup bagus untuk tampil dalam pembelajaran kali ini tentang materi perubahan ruang dan interaksi di negara-negara ASEAN. Saya minta dari kelompok lain memberikan kesimpulan. Salah satu kesimpulan dari materi yang kalian buat. Lahan sumber pertanian menjadi kawasan industri adalah perubahan fungsi lahan atau alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk pertanian menjadi kawasan industri adalah perubahan fungsi lahan atau alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk pertanian. Bagus, terima kasih dari kelompok 5. Saya mau dari masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Itu sebagai penilaian nanti hasil diskusi. Jangan lupa beri nama. Ya, tertib. Kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita persiapkan materi tentang pembahasan soal PDS yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ya. Nilainya juga akan diberitahukan. Ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Ketua kelompok silakan pimpin berdoa. Berdiam. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa kita. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.